warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya bersama rekan saya, tapi itu adalah tamu dari undangan saya. Ya, di sini saya akan membahas atau mengulas tentang apa sih yang dinamakan dan apa pengertian dari ilmu-ilmu teori sosial yang ada di Indonesia ini. Bahkan tidak mencakup di Indonesia saja sih, bisa jadi ke berbagai ilmu-ilmu teori sosial yang berada di luar sana. Nah, jangan kemana-mana, tetap simak saja di channel kita ini bersama saya Cak Anton. Oke. Nah, lanjut ya. Tadi kan sudah ada sedikit bocoran-bocoran yang saya akan bahas di podcast kali ini. Nah, mau penasaran atau cuma mau kepo-kepo penasaran aja? Ayo kita bahas lebih dalam lagi. Kita persembahkan tamu kita yang jauh-jauh dari seberang pulau sana wis, yakni Cak Pentol. Silakan. Nah, penasaran kan tadi yang namanya Cak Pentol? Yuk kita sambut. Monggo Cak. Nah, dari mana nih Cak? Saya dari Madura. Dari Madura. Oh iya. Dari kampus mana? Engkau UTM. UTM. Oh salah, kampus UIN Malang. Oh, UIN Malang. Sama ya kita. Demi tugas ya ini ya. Iya. Demi tugas. Terus apa? Tugas teori sosial. Ya. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan kali ini ya, sedikit-sedikit apa sih yang di Indonesia ini yang terlalu menonjol tentang ilmu-ilmu teori sosial itu bagaimana sih? Nah, untuk terkait teori sosial itu aslinya banyak ya di Indonesia. Mungkin dari pendidikan, kemasyarakatan Ya. dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk definisi teori sosial sendiri itu Kenapa? Santai saja, slow. Di sini kita slow. nah, terkait teori sosial itu ya banyak artinya. Itu yang lahir dari kemunculannya itu dari Yunani, dari abad 19 sampai abad 18 itu yang terjadinya mungkin perpecahan antara dari politik dan lain sebagainya. Politik luar negeri dan Ya. negeri gitu juga mungkin. Terus apalagi yang mungkin saya mempunyai beberapa pertanyaan sih yang muncul di otak saya dan ini pun juga menganut dalam materi atau pembahasan podcast kita kali ini tentang ilmu-ilmu teori sosial, benar kan? Ya. Nah yang pertama ini saya masih penasaran bagaimana definisi teori ilmu sosial dan teori ilmu sosial itu bagaimana? Yang Anda tahu itu bagaimana? Pandangan Anda itu bagaimana? Definisinya itu bagaimana? Saya cuma penasaran dan pengen tahu juga. Santai saja. Di sini santai saja. Kita juga saling mengulas kembali tentang definisi teori ilmu sosial itu bagaimana. Nah, untuk teori sosial sendiri itu dari istilahnya itu udah tahu sendiri kan tentang sosial. Nah, itu yang mempelajari bidang dari sikap dan tingkah laku manusia baik individu maupun kelompok. Nah, itu adalah definisi sedikit dari kejelasan teori sosial. Terus juga banyak mungkin banyak teman-teman juga mengartikan teori sosial itu mungkin dari hanya sedikit yang tahu tentang teori sosial itu. Sebenarnya teori sosial ini sangatlah berguna bagi ke semua manusia, baik itu Semua umat ke semua ya. umat, ke semua umat manusia. Baik itu mungkin dari yang Islam, dari yang Kristen, adanya pluralisme. Nah, pluralisme itu mungkin definisi singkat dari teori sosial sendiri.
Mungkin Mas Atong bisa menjelaskan mungkin pluralisme itu kayak gimana? Kayak ya yang saya tahu kayak apa ya, mudahnya dikatakan itu seperti eh, toleransinya kita kepada sesama orang, sesama umat gitu namanya. Nah, mungkin kayak gitu ya. Sedikit definisi tentang teori sosial. Itu definisinya dia. Yang kedua sebenarnya ada sih, masih banyak. Di sini saya mempunyai 5 pertanyaan. Nah, apa sih tujuan dan manfaat ilmu sosial itu bagaimana? Tujuannya itu, teorinya mempunyai tujuan kan? Tapi nggak apa-apa dijelaskan tujuan dulu. Apa sih? Menurut pandangan Cak Penel ini bagaimana? Nah, untuk tujuannya sendiri itu aslinya ada banyak ya. Mungkin saya cuma mengatakan cuma salah satu dari tujuan ilmu sosial. Mungkin salah satunya yaitu menganalisis interaksi sosial dan budaya. Nah, kenapa sih kita harus menganalisis interaksi antara sosial dan budaya? Kan kalau di Indonesia kan banyak budaya, banyak berbagai mungkin macam, dari Madura, ya Madura, suku Jawa, Kalimantan, Dayak. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari ilmu tersebut? Nah, kayak seperti halnya tadi untuk beragama, untuk toleransi beragama. Toleransi tadi. Nah, sama halnya kayak gitu. Kita toleransi antar umat budaya, sesama budaya. Gimana sih kita untuk mengaplikasikan teori tersebut ke masyarakat yang mungkin budayanya kita berbeda-beda. Semisal contoh, saya ini dari Madura. Nah, terus saya pindah ke Malang untuk kuliah. Kan budayanya cuma beda. Iya beda. Bahasa juga beda. Beda banget. Saya ini kesini tuh agar bisa mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Itu juga, terus juga mencari ilmu, mengemban ilmu juga. Nah, sedangkan juga kita harus belajar, tetap apa ya, ingin tahu budaya-budaya yang ada di sini. nah, Itu juga. nah, mungkin itu ya terkait untuk tujuan dan Ya. manfaat kita mempelajari dari teori sosial. Nah, selanjutnya. Cocok. Ya, memang benar. Tetap dimanapun kita berada itu setidaknya kita itu tahu lah bersosialnya orang di tempat, tetap setiap daerah itu berbeda-beda. Perlu dipelajari juga, biar tahu keberagaman kita itu sebagai warga plus 62 Indonesia seperti itu. Bagus. Nah, ada lagi pertanyaan lagi. Bagaimana sih karakteristik ilmu sosial itu bagaimana? Yang Cak Pental tahu ini bagaimana? Sepemahaman saya itu ya, karakteristik itu emang banyak lah, mungkin dari apa itu arti-artinya dan lain sebagainya. Nah, mungkin salah satunya itu dari ada karakteristiknya itu ada empiris, ada teoritis, ada kritis, dan analisis. Nah, saya menjelaskan untuk empiris dan teoritis. Gimana sih karakteristik teori sosial yang empiris sama teoritis ya kan? Bagaimana? Nah, untuk ilmu teori sosial itu seringkali melibatkan pengumpulan data dan untuk melalui survei, wawancara. Nah, itu mungkin dari data yang empiris. Nah, dari teori sosial itu kita bisa tahu dari data wawancara seperti penelitian. Nah, penelitian itu juga kan ada, misal ada angket, ada wawancara. Nah, itu yang relevan itu yang gimana? Nah, itu yang masuk ke faktor karakteristik yang empiris. Terus yang untuk teoritis
itu juga mengembangkan dan menjelaskan fenomena sosial. Fenomena sosial yang terjadi di Indonesia itu mungkin ada banyak. Banyak sekali. Seperti Banyak contohnya sekali. yang kemarin itu yang hangat-hangatnya itu Apa itu? nasab nabi. Wah, Nah, iya itu kan yang harus itu benar berbeda. Nah, Benar itu kayak waduh ini itu yang harus kita perlu toleransi. ya. Perlu adanya ilmu teori sosial untuk menjalankan itu tadi. Harus apa ya? Intinya harus ditegaskan lah. Ditegaskan. Nah, itu gimana? Kebenarannya itu di mana ya? Nah, ada yang mungkin Kita harus bisa kan harus mengakses ke sana itu ya, harus tahu lah gitu. kan banyak. Banyak. Ada orang yang mengatakan nasab nabi itu udah nggak ada. Lah itu. Tidak masuk ke Indonesia. Nah, itu kan yang perlu kita ketahui. Nah, itu kita ketahuinya itu dari mana? Ya dari teori sosial tersebut. Nah, mungkin itu kejelasan dari sedikit karakteristik Ilmu sosial. ilmu sosial. Boleh. Tapi memang seperti itu. Pada zaman sekarang itu setidaknya kita di zaman yang seperti ini tuh harus ya tahu lah. Kita kan anak muda di tahun yang wah zaman ya zaman bukan zaman kono ya itu maksudnya. Kita zaman-zamannya zaman modern, Cak. Ya, itu benar. Terus ada lagi sebenarnya. Tapi ya kita break sebentar ya. Nah, kita kembali lagi dengan pembahasan yang sama. Apa tadi? Teori sosial. Oke, lanjut. Nah, masih saya mempunyai pertanyaan satu lagi dan terakhir ini. Ya, apa itu Mas? Nah, gini. Apa sih kayak ruang lingkup ilmu sosial itu bagaimana? Nah, Saya masih penasaran dan kan setiap orang kan punya pandangan berbeda-beda ya. Coba tolong jelaskan. Nah, dari pandangan saya sendiri ya Mas Arfan. Untuk ruang lingkupnya itu aslinya itu ada banyak. Mungkin ada kisaran 5 sampai 6. Tapi yang saya bahas di sini mungkin cuma 2. Nah, yang dibahas itu apa sih? Terkait interaksi sosial sama perubahan sosial. Nah, satu ya. Yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Iya, Yang pertama dulu. Oke. Untuk interaksi sosial, gimana sih terkait interaksi sosial itu? Nah, itu hubungannya itu gini. Hubungannya itu dari satu kelompok ke kelompok yang lain, maupun itu dan dari individu yang satu dan individu yang lain. Oh gitu. Itu gimana caranya? Bagaimana itu? Timbal baliknya itu bagaimana? Contohnya, Contoh. sampean, Ya saya. jenengan, Iya, pulau. kajengin teng masjid. Iya, kan kita masih. Iya. Terus Nah, tapi boten iki. badan nyelok uang sopan-sopan sama orang gitu. Iya. Iya. Tapi makanya itu budayakan salam sapa sopan santun. Nah, gitu. Gak bisa badhe ten pundi atau Oh gitu. nah, Berarti kita itu ketika kita ada seorang di sekitar itu saling menyapa. saling menyapa. Yang kedua mungkin dari diingatkan, misal atau udah ada, ayo sholat Ke masjid Nah, gitu. Oh iya langsung berangkat. berangkat. Oh gitu. Ya. Contohnya seperti itu juga. Nah, itu terkait interaksi individu yang lain. Tapi kalau kelompok mungkin kita mengarahkan kepada faktor politik yang sangat Oh, apa itu? politik dinasti. Wah. Ini yang mungkin lagi hangat-hangatnya. Hangat-hangatnya lagi. Nah, itu Gimana itu, Cak? banyak. Yang kemarin itu yang MK jadi kayak gimana? Oh iya, yang ngeputusin undang-undang itu. Nah. Aduh, Sampai itu ada juga peringatan darurat dari beberapa. lah dari beberapa narasumber Meskipun itu. ada juga mahasiswa UIN malah Ya. organisasi juga seperti Kelas. Yang biru sama biru kuning jangan dibahas. Jangan dibahas di sini. Di belakang ada orangnya. Wah, masih itu. Nah, apa lagi? Yang kedua yakni terkait perubahan sosial. Gimana sih perubahan sosial itu? Nah, yang saya tahu itu ya. Sekarang contohnya itu kayak gimana Indonesia yang sebelum adanya masuknya Islam, seperti Wali Songo. Wali Songo itu kan juga menyebarkan agama Islam
lewat berbagai macam dan berbagai metode juga. Nah, seperti kayak syair, Ya saya ada juga wayang, wayang sampai ya itu juga nah itu gimana sih gimana dulu itu berdagang. nah Indonesia itu sebelum masuknya Islam tuh kayak gimana sih? Sosialnya itu Sosialnya itu bagaimana? kurang seperti ada kerja paksa Kerja paksa, itu kan dipaksa dipaksa. Tapi yang pribumi juga tapi ada yang terpaksa itu kayak enggak maksudnya kembali lagi enggak lanjut nah, itu sangat berarti benar meski dari beberapa dunia termasuk Indonesia juga dari adanya kerja paksa kerja roti sampai Itu. sekarang udah di netralisasi semua agama juga pluralisme dari zaman Gus Dur sampai ras kulit itu kan dulu kan sangat kental hitam nah, ada yang putih lah itu seperti kopi susu dibedakan tapi sekarang kan karena adanya teori-teori sosial ini kita bisa tahu gimana sih cara memilih sana memilih itu juga itu juga harus kita mempelajari teori sosial itu sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Nah mungkin itu saja terkait pendapat saya tentang teori sosial. Nah selanjutnya saya kembalikan ke Cak Abang. ya mungkin dari penjelasan Cak Pentoni tadi mudah dipahami juga, mungkin barangkali bisa menjadi bahan ilmu untuk penonton pemirsa kalian yang sedang melihat di podcast kali ini. Nah, kita akan kembali kepada episode selanjutnya, tapi tidak, ini cuma buat tugas saja. Mungkin dari kita, saya pribadi sebenarnya saya bernama Atta, yang ini saya teman rekan saya bernama Mas Rifa. Kami adalah dari satu kelompok, satu tim, dari tim 5 yang mengkaji mata kuliah teori-teori ilmu sosial dari kampus UIN Malang. Dan Cak, makasih banyak buat waktunya Sama-sama. membahas-bahas tentang ilmu sosial ini sebenarnya menarik juga gitu. Kan perkembangannya dari zaman dahulu dan zaman sekarang beda jauh terus. Teori sosial ini sekarang kan penting, bersosial itu penting. Kita kan juga hidup kan nggak sendirian. Ya, bergotong royong. Oke. Nah, ada kurang lebihnya mohon maaf, mungkin mengganggu waktu istirahat kalian, mengganggu aktivitas kalian. Saya Cak Antong dan Cak Pentol pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.